Selamat pagi dan shalom. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan Bapak dan Ibu Saudara dalam Renungan Pagi Bersama, edisi Kamis 18 November 2021. Mari kita siapkan firman Tuhan Daniel 8 ayat 15 sampai 27. Mari kita berdoa. Betapa besar kemurahan-Mu ya Allah Bapa, Engkau menuntun kami melewati hari-hari dan juga peristirahatan kami tadi malam. Dan pagi ini dengan bersyukur kepadamu memuji Engkau atas hari baru yang Engkau karuniakan bagi kami. Dan menjalani siara kehidupan kami hari ini, kami mau mendasari dengan kebenaran Allah. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami, dan firman ini sungguh-sungguh menjadi pedoman, menjadi kekuatan dan menjadi semangat menjalani kehidupan hari ini. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Daniel pasal 8 ayat 15 sampai 27. Sedang aku Daniel melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku, yang rupanya seperti seorang laki-laki. Dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang, terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata kepadaku, pahamilah anak manusia, bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke tanah. Tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Lalu berkatalah ia, kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini, sebab hal itu mengenai akhir zaman. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Dan bawah tanduk itu patah, dan pada tempatnya itu muncul 4 buah. Berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja, tetapi tanpa perbuatan tangan manusia ia akan dihancurkan. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar, tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Maka aku Daniel lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Amin firman Tuhan. Tema kita, kesia-siaan apa tae gaina. Jika hidup kita punya segala sesuatu untuk keperluan kita, mungkin itu bisa dikatakan sebagai jaminan untuk hidup nyaman di dunia. Punya rumah, mobil, dan barang-barang mewah bisa menjadi patokan hidup kita bahagia di dunia. Tapi tahukah kita bahwa semua kemewahan itu adalah suatu yang sia-sia di hadapan Allah? Bukan kemewahan dan kemegahan seperti itu yang dilihat oleh Allah, melainkan kekayaan dari buah iman yang dipandang oleh Allah. Seperti halnya bacaan kita hari ini mengajarkan bahwa kekuatan yang hebat
kepintaran, dan keberhasilan dalam menggapai hal-hal duniawi itu semua tidak berarti bagi kedaulatan Allah. Semua hal itu tidak memiliki arti apa-apa di hadapan Allah, karena Allah hanya memandang buah dari iman kita sebagai seorang yang telah ditebus dosanya di kayu salib oleh Yesus Kristus. Ini yang menjadi sorotan penting untuk kehidupan orang-orang saat ini. Kebanyakan orang sudah terbawa arus oleh pencarian harta, kecerdasan, dan keberhasilan menggapai hal-hal duniawi, tetapi lupa merawat iman mereka sehingga bisa menghasilkan buah. Kekayaan, kepintaran, dan keberhasilan memanglah nikmat, tetapi itu nikmat yang bersifat sementara. Nikmat yang kekal hanya akan bisa dirasakan oleh mereka yang imannya berbuah lebat di dunia ini. Apakah kita salah satunya? Yang adalah orang-orang terbuai oleh arus pencarian harta, kepintaran, dan keberhasilan duniawi saja, dan lupa merawat iman sehingga bisa menghasilkan buah yang lebat. Tinggalkanlah kebiasaan itu, karena Tuhan mau kita berbuat lebat di dunia ini. Tuhan memampukan kita. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Terima kasih ya Allah, kebenaran firman-Mu saat ini sungguh menggugah, mengingatkan kami lagi, sehingga kami terus terproses, mengintrospeksi diri dalam hidup ini, bahwa yang menjadi utama adalah Tuhan. Iman kami berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus, sehingga menjalani hidup ini kami bergantung sepenuhnya pada Allah. Pesiarahan hidup kami hari ini dalam bekerja, dalam berusaha, melaksanakan aktivitas tanggung jawab pelayanan, mampukan kami ya Bapa. Tambahkan hikmat dan kekuatan dari-Mu. Berikan kesehatan yang prima, ketekunan dan kesetiaan melakukan tugas hari ini, dan semuanya menjadi kemuliaan dan hormat pujian bagi-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada dalam berkarya, anak-anak mereka yang berjuang dalam pendidikan. Anugerahkan hikmat, kecerdasan bagi setiap anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan. Tuhan tunjukkan. Yang sementara bersyukur karena ulang tahun, karena keberhasilan, usaha pekerjaan sembuh dari sakit, dan berbagai bentuk lainnya. Sempurnakan syukur dan pujian mereka kepadamu. Yang mungkin dalam kondisi sakit, pulihkan dan sembuhkan. Yang berduka, hiburkan. Yang lalai, ketuk batin mereka. Yang menghadapi begitu sulitnya perjalanan kehidupan ini, berbagai pergumulan, perkara dihadapi, topang dan teguhkan mereka, iya Bapa. Dan kami mendoakan orang-orang tua kami dalam masa tua, berkati tetap sehat menikmati hari-hari tua, dan mensyukuri hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Pemerintah bangsa negara ini berkati pemimpin kami, berkati bangsa ini, sehingga di tengah-tengah bangsa ini masyarakat menikmati keadilan, kebenaran, kejujuran, kemakmuran, dan kesejahteraan. Bangsa ini dipelihara oleh Tuhan, dan bangsa ini dijauhkan dari wabah COVID-19. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pesiarahan hidup kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni kami dalam Kristus Yesus. Kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan pagi bersama. Tuhan memberkati kita hari ini.